warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arvina Utami. Hari ini kita ketemu lagi bersama tamu spesial Kak Gayatri. Kak Gayatri itu salah satu kontestan Indonesian Idol 2021 yang spesial dari Jambi. Akan membanggakan Jambi. Amin. Oke, Kak. Dari video yang udah aku tonton ya, Iya. di YouTube udah banyak banget Kak viewersnya. Iya, alhamdulillah. Perasaan Kakak gimana sih? To be honest, pertama kali banget ikut audisi ini benar-benar gak pernah bayangin bahwa videonya nanti begitu tayang akan ditonton berapa banyak penonton, terus akan mendapatkan respon seperti apa. Benar-benar begitu datang ke tempat audisi, benar-benar adalah tujuannya nyanyi, tujuannya adalah memberikan yang terbaik. Karena sebelumnya aku pernah ikut audisi Rising Star, yang alhamdulillahnya itu 2 tahun yang lalu, 2018, yang alhamdulillahnya belum lolos. Jadi pada saat itu benar-benar dikomentari sama Bunda Maya bahwa aku pokoknya skillnya masih benar-benar di bawah, dan untuk bernyanyi di dalam framing kompetisi seperti itu aku masih powerless banget. Dan aku menyadari keterbatasan itu. Akhirnya setelah ikut Rising Star, aku coba untuk mencari tahu kenapa pada saat itu suaranya kenapa jadi hambatan di dalam bernyanyi pada saat Rising Star itu ada apa. Ternyata find out terus akhirnya jam terbang, ada acara reguler, segala macam, ada opening act untuk event tertentu. Itu membuat aku pelan-pelan tahu bahwa sebenarnya kalau untuk kekuatan suara, aku sendiri menyadari bahwa sebenarnya segini-gini aja. Cuma pada saat itu adalah yang susah dihandle, nervous. Pada saat itu benar-benar aku masih memandang Rising Star sebagai kompetisi yang memang harus diperlakukan sebagai kompetisi. Di situ aku memandang semua teman-teman di situ adalah kompetitor. Salahnya di situ. Kemudian timbulnya adalah nervous yang nggak bisa dihandle sama sekali. Kesempatan untuk ikut audisi Indonesian Idol tujuannya selain itu adalah membuktikan kepada Bunda Maya lah terutama, karena jurinya sama sama Rising Star, ada Bunda Maya, ada Mas Budika. Aku pengen membuktikan bahwa yang judges minta pada saat Rising Star itu pelan-pelan bisa aku pelajari, bisa aku cari tahu penyebabnya apa. Hasilnya nanti di Indonesian Idol itu berbeda sesuai dengan Tuhan. Jadi setelah Kakak udah tahu nih hambatannya itu salah satunya adalah nervous. Sebenarnya. Terus saat Indonesian Idol kemarin Kakak ngerasa nggak itu udah berkembang atau rasa nervousnya itu udah hilang atau gimana? Pada saat Indonesian Idol kemarin, jujur itu masih nervous karena mungkin bisa dibilang Indonesian Idol adalah tingkatan tinggi di Indonesia gitu. Pressure pasti akan lebih lagi karena kompetitornya itu lebih luar biasa lagi. Terus banyak faktor-faktor lain yang berbeda pressure lebih tinggi lagi. Tapi alhamdulillah balik lagi. Dalam proses mencari tahu hambatan-hambatan yang udah aku alami sebelumnya, itu membuat aku bisa menghandle rasa nervous ini. Yang akhirnya pada saat judging, itu alhamdulillah walaupun nervous, walaupun kayak gemeteran, tapi ya overall sebenarnya tidak malu-maluin. Alhamdulillah. Nah, itu perjalanan Kakak sampai ke tahap audisi ini gimana sih awalnya? Kalau untuk tahap audisi itu kita benar-benar ada beberapa ribu, dari 40.000 pendaftar kalau nggak salah, Indonesian Idol. Kemudian di filter jadi beberapa orang yang bisa ikut ketemu langsung judging di depan 5 juri utama, yaitu Mas Anang, Ada Lasso, Bunda Maya, Teocha, sama Kak Judika. Itu cuma ada beberapa orang yang pada saat itu juga aku nggak tahu ada beberapa orang kontestan lainnya. Terus setelah melalui tahap-tahap verifikasi dan lain-lain kayak verifikasi data, terus video yang lain-lain, itu alhamdulillah kesempatannya langsung diketemuin sama juri utama. Saat udah sampai ke di gedung itu di RCTI. Saat di gedung RCTI dan masuk ke tempat audisi ya, perasaan apa gimana sih? Udah sampai di situ lah, ngerasa nggak sih
Merasa bangga atau seneng atau gimana sih perasaan kakak saat itu? Rasanya ketika sampai di studio RCTI terus masuk ke judging room, di backstage kan ada kru yang briefing bahwa nanti kamu akan di judging bla 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 bla, akan ada yang briefing. Pada saat di briefing itu kayak wah, sampai juga nih ke sini gitu. Karena mungkin nggak banyak orang yang punya kesempatan seperti ini, makanya to be honest benar-benar bersyukur banget bisa dikasih kesempatan seluar biasa ini. Walaupun mungkin teman-teman mikir kayak malah baru lolos tahap audisi aja gitu, cuman struggle ada di dalam sini, prosesnya untuk sampai ke sini itu benar-benar nggak segampang udah sampai gitu. Masih ada proses-proses yang dilalui sebelumnya ya. Iya. Nah, terus persiapan apa sih kak sebelum audisi itu kakak, apa yang kakak siapin, lagu yang kakak pilih itu kenapa kakak pilih itu? Kalau lagu persiapan sih secara overall persiapan lebih ke persiapan mental, karena emang benar-benar yang paling susah di dalam prosesnya adalah menghandle mental. Karena ketika kita ngelihat orang yang bahkan ketika dia latihan aja udah bagus, gimana pas dia nyanyi gitu, gimana gitu ya kan, kayak mau ngapain nih, salah tempat, salah kamar gitu kan. Jadi yang paling susah adalah prepare mental. Kalau untuk somelis sendiri jujur aja itu justru berubah pada saat on spot gitu. Yang sebelum-sebelumnya kak udah mikirin nih dari rumah mau berangkat sampai ke, pokoknya udah fix banget mau bawa lagu. Waktu itu judulnya kepengen banget bawa lagu Meet Me in Amsterdam dari Rini. Emang bener-bener udah dilatihanin kayak gitu, kayak udah di-preparein, chordnya udah dimatengin segala macamnya. Tapi begitu sampai di depan judges itu kayak nggak mood bawa lagu Rini, nggak mau bawa lagu Meet Me in Amsterdam. Dan tiba-tiba aja langsung diem 5 detik. Oke, heartless kayak gitu aja. Terus kan kakak udah melalui audisi, terus udah ketemu di judges dan mendapatkan titanium dari Ari Lasso. Itu perasaan kakak gimana? Dan saat itu gimana sih kondisinya di situ? Perasaan aku pada saat dapat titanium tiket itu campur aduk. Karena benar-benar nggak, bahkan begitu masuk, aku bukan tipe orang yang selfless sebenarnya, tapi untuk memastikan bahwa mental aku tidak menggebu-gebu karena framingnya ada Indonesian Idol, suatu kompetisi yang besar banget, aku lebih mengarahkan tujuan aku untuk ya udah kamu nyanyi aja dengan baik dan benar, jangan sampai buat malu, udah itu aja. Jadi benar-benar untuk dapat tiket atau golden tiket atau kesempatan untuk lanjut ke babak selanjutnya itu nggak pernah kepikir. Jadi yang penting udah ngasih yang nanti lulus udah kayak gitu. Terus begitu dapat kayak aku mendung dulu kayak wow kayak gitu beneran nih kayak gitu. Sampai nggak nyangka bahkan sampai keluar itu pun bawa tiketnya kan besar kayak gitu. Iya karena Indonesian Idol, mereka Indonesian Idol kayak gitu. Udah di Indonesia Indonesian Idol sudah acuan untuk ajang pencarian bakat. Jadi rasanya semua pressure yang udah kita jalani sebelumnya itu udah kebales dengan aku dapat banyak. Terus tanggapan kakak gimana sih si apa Bunda Maya sama Mas Anang itu masih untung ya? Iya. Itu karena apa dan gimana sih kak? Mereka tuh bilangnya performa kakak gimana apa? Dan tanggapan kakak itu setelah dapat medali mereka gimana? Kalau Mas Anang sih bilang kayak pokoknya aku dong. Terus kalau kata Bunda Maya, kamu belum bisa memuaskan apa yang saya mau. To be honest, untuk menerima jawaban seperti itu, ya kita harus dengan lapang dada, gitu. Karena bentuknya adalah kritik. Karena tanpa kritik pun aku mungkin nggak akan sampai di sini. Jadi ketika itu dikomentari dengan kritik yang mungkin bukan respon yang aku harapkan, ya balik-balik lagi. Rezeki udah ada yang ngatur, pada saat itu aku menyatakan lolos audisi, tapi tetap dengan kritik yang harus aku terima, ya itu harus aku gunakan sebagai acuan untuk memotivasi diri aku. Sometimes kamu harus punya tolak ukur yang lebih tinggi lagi berarti. Terus apa sih yang membuat kakak mau ikut Indonesian Idol? Motivasinya itu apa? Motivasi untuk ikut Indonesian Idol sebenarnya karena kemarin ikut Rising Star, wadahnya Rising Star. Kemudian dijudge seperti itu, kemudian dapat responnya juga 50-50 antara negatif dengan positif kalau dari akun official Rising Star.
Terus dengan itu kita kayak kalau kita mau belajar, kita pasti butuh pembuktian bahwa apa yang kita pelajari ini sudah cukup, kayak gitu. Maksudnya bukan sudah cukup puas, maksudnya sudah cukup kita belajar dan kita harus dapat pembelajaran baru gitu. Jadi untuk mendapatkan pembuktian itu kita harus ikut lagi. Nah, kenapa milih Indonesian Idol? Karena mungkin untuk skala dan rating itu Indonesian Idol lebih tinggi daripada Rising Star. Jadi di sini ya aku membuktikan bahwa sepanjang proses habis judging di Rising Star, benar-benar aku cari tahu alasannya kenapa, benar-benar aku mempelajari beberapa hal yang mungkin susah sebenarnya untuk aku terima. Karena belajar mental tuh nggak bisa kayak kita tanya ke orang ini gimana sih cara nggak berhenti, nggak bisa. Butuh proses ya. Karena butuh proses dan semua kontrolnya itu ada di otak kita sendiri. Paling susah ngelawan itu ngelawan diri kita sendiri. Benar. Nah, Terus support dari keluarga kakak MC sendiri gimana? Untuk kakak ikut di Indonesian Idol ini? kalau support untuk keluarga, alhamdulillah pastinya luar biasa baik. Kayak ibu, adik-adik juga, kakak, semua keluarga besar kayak ya udah ikut gitu. Jangan ngerasa kayak bahwa kamu dari Jambi. Mostly orang-orang ikut kayak gitu pasti dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari Medan yang benar-benar bisa dibilang kategori penyanyi yang udah hidup di kota itu tuh udah tinggi-tinggi banget gitu. Terus jangan ngerasa kayak misalnya kamu dari Jambi, kemudian kamu tidak cukup punya kemampuan untuk berada di sana. Enggaknya kamu udah pernah mencoba. Kalaupun nanti hasilnya, misalnya kemarin itu nggak lolos ya udah. Seenggaknya pengalamannya udah ada lagi, pembelajaran barunya udah ada lagi, gitu aja. Kalau proses pembelajaran ya harus dibuktikan kayak gitu. Respon dari keluarga sih benar-benar sangat suportif banget. Iya. Sebelumnya tuh kakak kegiatannya apa sih dulu ikut audisi Indonesian Idol? Sebelum ikut Indonesian Idol, ngeband atau apa lagi? sebelum ikut Indonesian Idol itu kegiatannya aku mahasiswi, masih, oke, terhitung mahasiswi masih, terus reguler juga di beberapa kafe di Jambi, terus kadang-kadang suka ada kerja sama Authentic untuk beberapa opening stage-nya artis-artis yang datang ke Jambi. Iya. Biasanya tuh kalau kakak itu ngisi lagunya apa genre apa lagu yang Genrenya sebenarnya kan bisa dijadiin patokan karena kayak misalnya wedding nih, aku nyanyi wedding juga, walaupun nggak concern banget di wedding. Terus misalnya mempelainya minta mau lagu ini dong, lagu ini. Jadi kalaupun aku nggak terbiasa dengan genre itu, mau nggak mau suka nggak suka karena itu benar kerjaan yang harus kita kerjain ya profesional kita dengerin. Gitu.